Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini sumber yang kita bahas ini menyoroti sesuatu yang fundamental banget. Tapi ya kadang dianggap remeh dalam penilaian properti. Identifikasi masalah. Betul. Kayak dokter ya, diagnosis dulu sebelum operasi. Persis. Kita mau gali nih. Kenapa tahap awal ini krusial banget? Kita bakal lihat dari kacamata Standar Penilaian Indonesia atau SPI dan juga panduan internasional. Misi kita hari ini, ya, memahami gimana identifikasi masalah yang benar itu jadi fondasi penilaian yang kredibel. Dan, kenapa kalau salah di sini, risikonya bisa besar, finansial, bahkan hukum. Oke, mari kita mulai. Nah, oke. Sumber Anda ini kan menekankan identifikasi masalah ini krusial sebelum kita nentuin ruang lingkup pekerjaan. Elemen apa saja sih yang seringkali jadi, ya katakanlah jebakan, kalau nggak diidentifikasi benar-benar dari awal? Wah, jebakannya memang banyak ya. Karena ini kan dasarnya banget, jadi langkah identifikasi masalah ini memang wajib tuntas sebelum menentukan scope of work. Ada beberapa elemen kunci nih yang harus presisi. Pertama, klien dan pengguna yang dituju. Ini harus super jelas. Siapa yang kasih tugas, itu klien. Terus siapa lagi pihak lain yang secara sah bakal pakai laporan ini. Itu pengguna yang dituju. Oke, bedanya apa tuh, klien sama pengguna yang dituju? Kenapa penting dibedain? Penting banget. Klien itu yang ngasih kerjaan, tapi pengguna yang dituju bisa jadi pihak lain, misalnya bank pemberi pinjaman, atau investor, atau mungkin regulator. Nah, kebutuhan informasi mereka ini bisa beda-beda. Penilai itu punya tanggung jawab profesional ke semua pengguna yang teridentifikasi itu. Kalau salah identifikasi, laporannya bisa jadi nggak guna buat sebagian pihak, atau lebih parah ya, bisa ada potensi masalah hukum kalau pengguna yang sah merasa dirugikan karena laporannya nggak pas sama konteks penggunaan mereka. Makanya komunikasi di awal itu vital. Oke, paham. Jadi harus jelas siapa aja yang bakal pakai laporan itu ya. Terus, yang kedua? Kedua, tujuan penggunaan. Ini penilaian sebetulnya buat apa sih? Jaminan utang ke bank? Atau buat laporan keuangan perusahaan? Atau mungkin kepentingan pajak? Atau sekedar transaksi jual beli biasa? Ini juga krusial ya. Banget. Tujuan ini nanti menentukan segalanya, terutama dasar nilai yang dipakai sama kedalaman analisisnya. Coba bayangin, klien butuhnya nilai pasar buat jaminan bank, penilai keliru kasih nilai wajar karena mikirnya buat laporan keuangan. Wah, bisa ditolak bank dong ya. Bisa jadi, proses klien jadi terhambat kan? Oke, lanjut elemen ketiga. Ketiga, nah ini nyambung langsung dari tujuan penggunaan tadi. Jenis nilai atau dasar nilai. Ini yang sering bikin kaget orang awam. Nilai properti itu nggak cuma satu macam loh. Oh ya, gimana tuh? Yang paling umum itu nilai pasar. Gampangnya, estimasi harga paling mungkin kalau properti itu dijual di pasar terbuka dalam transaksi yang wajar. Ini seringnya buat jual beli atau jaminan kredit. Terus ada lagi nilai wajar. Ini definisinya lebih spesifik, ngikutin standar akuntansi. Kalau di Indonesia ada PSAK 68. PSAK 68 ya, pernyataan standar akuntansi keuangan itu ya? Betul. Kalau skala internasional ada IFRS 13. Nah, nilai wajar ini biasanya buat pelaporan aset di neraca perusahaan. Ada lagi misalnya nilai likuidasi. Itu kalau jualnya harus cepat atau terpaksa. Jadi milihnya harus pas sama tujuannya tadi. Oke, jadi tergantung kebutuhan banget ya jenis nilainya. Terakhir, elemen keempat. Keempat ya jelas karakteristik properti itu sendiri. Detail objeknya nggak cuma fisik ya kayak luasnya berapa, kondisinya gimana, tapi juga legalitasnya. Legalitas maksudnya? Status haknya apa? Misalnya, apakah itu sertifikat hak milik, SHM, itu kan hak kepemilikan paling kuat, nggak ada batas waktunya. Atau cuma hak guna bangunan, HGB yang ada jangka waktunya, perlu diperpanjang. Oh iya. Itu pengaruh banget ke nilai pasti ya? Jelas, signifikan bedanya. Terus aspek ekonomi juga, kayak potensi pendapatan sewa properti itu gimana. Itu semua masuk karakteristik. Jadi ini benar-benar kayak kerjaan detektif di awal ya? Bukan sekedar ngisi formulir checklist gitu aja. Kalau salah satu aja misalnya, tujuan penggunaannya keliru, seluruh analisis setelahnya, mau pakai metode secanggih apapun, jadi nggak relevan ya? Atau malah menyesatkan? Persis. Dan ini menyangkut peran aktif penilainya juga. Nggak bisa pasif aja nerima info. Standar profesi kita
Kayak di Kode Etik Penilai Indonesia, KEPI. KPI ya? Iya, KEPI dan juga SPI itu mengharuskan penilai proaktif. Harus tanya, klarifikasi, bahkan kalau perlu ya ngasih edukasi ke klien kalau permintaan mereka mungkin kurang pas atau nggak sesuai kaidah standar. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya kalau ada permintaan pesanan nilai tertentu. Wah, itu penilai wajib nolak. Harus jaga independensi dan objektivitas, itu harga mati. Oke, penting banget ya, integritas di sini. Nah, setelah semua elemen masalah ini, katakanlah udah clear nih, udah teridentifikasi dengan jelas, gimana penilai mastiin skop atau ruang lingkup kerjanya nanti? Biar nggak terlalu sempit, jadi kurang dalam, atau malah terlalu luas, jadi boros waktu dan biaya. Nah, disitulah ruang lingkup pekerjaan atau scope of work, SOW, berperan. Jadi setelah masalahnya clear, baru SOW ini dirumuskan. Ini kayak kontrak kerja detil lah. Isinya ngejelasin seberapa dalam investigasi dan analisis yang bakal dilakuin. SOW ini harus tepat guna. Maksudnya, disesuaiin sama tujuan penilaiannya, kompleksitas propertinya, dan kebutuhan pengguna laporannya. Contohnya SOW buat kasus hukum gitu beda sama penilaian rutin ya? Jauh beda. Penilaian aset buat sengketa hukum misalnya, pasti SOW-nya bakal jauh lebih ekstensif, lebih rinci dibanding penilaian rutin buat update laporan internal perusahaan aja. SOW yang jelas ini juga penting buat manajemen risiko penilai. Jadi ada batasan yang jelas, apa aja yang dicakup, apa yang enggak. Oke, jadi semacam pagar pengaman juga ya buat penilai? Betul. Nah, baru deh setelah SOW ini disepakati, penilai milih pendekatan penilaian yang paling pas. Bisa pakai pendekatan pasar, itu bandingin sama properti sejenis yang baru kejual, atau pendekatan biaya, ngitung biaya bangun baru dikurangi depresiasi, atau pendekatan pendapatan, ini lihat potensi arus kas dari properti itu. Milih pendekatannya gimana tuh? Tergantung banget sama jenis propertinya apa, terus data yang valid di pasar ada nggak. Nggak bisa asal pilih juga. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, identifikasi masalah dalam penilaian properti ini ternyata fase investigasi yang super kritis. Jauh dari sekedar formalitas administratif di awal. Iya, betul. Memastikan kita tahu persis siapa klien dan pengguna yang relevan, apa tujuannya, jenis nilai yang pas, plus detail karakteristik propertinya, itu jadi kunci absolut ya buat penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Sangat tepat. Mengidentifikasi masalah secara akurat di awal itu ya ibaratnya kayak kita masukin koordinat yang benar ke GPS sebelum mulai jalan jauh. Analogi yang bagus. Iya kan? Tanpa koordinat awal yang pas, mau sebagus apapun mobil kita, secanggih apapun metode penilaian yang dipakai, yang nggak bakal nyampe ke tujuan yang benar. Tujuannya apa? Ya opini nilai yang kredibel, andal, dan relevan buat para penggunanya. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan menarik nih buat Anda para pendengar renungkan. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda mikirin nilai suatu aset? Mungkin rumah Anda, kendaraan, bisnis, atau bahkan barang koleksi. Nah, waktu itu, apakah Anda sempat berhenti sejenak buat mikirin, untuk siapa sebenarnya nilai itu penting? Dan untuk tujuan apa nilai itu sebenarnya dibutuhin? Kira-kira, gimana perspektif itu mungkin mengubah cara Anda mandang nilai itu sendiri? Menarik untuk dipikirkan. Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.